Halo, kembali lagi dengan saya, Diandri Megawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus Jiwasraya. Pembahasan ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2, kecurangan pelaporan keuangan yang diampu oleh dosen Febrian Kwarto, SE, MAKT, AKCA, ACPA. Saya Diandri Megawati dengan NIM 4321912067 dari kelas reguler 2 Merci Buana Menteng. Yang berikut adalah penjelasannya. Jiwasraya atau dalam bahasa Belanda bisa dibaca pada layar adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi. Baru-baru ini Jiwasraya sedang dalam persidangan dengan tuntutan yang sangat berat. Oleh sebab itu saya akan merangkum dan rangkumannya dengan pokok pembahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah kecurangan pelaporan keuangan, yang kedua keterlibatan akuntan, dan yang ketiga adalah badan serta regulasi yang mengaturnya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan siapa saja dalang dibalik kecurangan ini. Terdapat 5 dalang yang memiliki jabatan yang tinggi. Adapun mereka ialah sebagai berikut. Yang pertama ada Komisaris PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro. Yang kedua, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim. Dan yang ketiga, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hari Prasetyo. Yang keempat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minara, Tbk, Heru Hidayat. Dan yang kelima adalah pensiunan PT Asuransi Jiwasraya, Syah Mirwan. Mereka memiliki tuntutan yang berat dengan berbagai alasan mengapa mereka melakukan kecurangan tersebut. Oleh sebab itu, jaksa penuntut umum menuntut mereka dengan ancaman bervariasi dari 18 tahun hingga seumur hidup. Lalu bagaimana kecurangan tersebut terjadi? Berikut saya akan menjelaskan skemanya. Berikut benang merah kasus kecurangan Jiwasraya. Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif 3,29 triliun. Lalu pada tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan BPK memberikan opini disclaimer tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 sampai 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun pada 2009. Sangat mencurigakan bagi perusahaan asuransi yang memiliki nilai ekuitas yang sangat negatif. Sehingga pada tahun 2006 ini, OJK sudah merasa curiga akan keandalan pelaporan keuangan Jiwasraya. Oleh sebab itu, tidak sampai di 2008, BPK melakukan audit terhadap pelaporan keuangan Jiwasraya dan menemukan nilai yang sangat fantastis kerugiannya, apalagi ini adalah perusahaan asuransi badan usaha milik negara. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa terjadi permainan yang tidak sehat antara internal perusahaan dengan akuntan yang melakukan pencatatan atau pelaporan keuangan Jiwasraya. Alur kecurangan. Menurut Jaksa Penuntut Umum Yanuar Utomo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengelolaan investasi dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya pada 2006 hingga 2018, terdakwa Hendrisman Rahim, Hari Prasetyo, dan Syah Wilman telah menerima uang, saham, dan tiket perjalanan. Berfungsi dengan Dirut PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro. Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat, dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono. Mereka bekerja sama dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana Jiwasraya yang tak transparan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengelolaan investasi tersebut dilakukan tanpa analisis data objektif dalam nota intern kantor pusat atau NIKP. Dan yang terakhir, Hendrisman Hari dan Syah Wilman membeli saham BJBR dan PPRO serta SMBR. Namun saham yang mereka beli melampaui pedoman investasi, yakni maksimal 2,5% dari saham beredar. Skema asuransi.
Tahun 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada 2011. Namun, metode reasuransi hanya sementara karena hanya mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan yang ekonomis. Oleh sebab itu, pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pun pada 2017 positif dengan raihan pendapatan premi dari produk jasa saving plan mencapai 21 triliun. Selain itu, perseroan juga meraup laba 2,4 triliun, naik 37,6% dari tahun 2016. Dan berikut adalah nilai investasi PT Asuransi Jiwasraya pada 2017. Dapat kita lihat di sini yang tertinggi adalah reksadana dengan perolehan 19,2 triliun, disusul oleh saham 6,6 triliun serta properti investasi 6,6 triliun juga dan seterusnya. Jadi pada tahun 2017 nilai investasi PT Asuransi Jiwasraya terlihat baik, nampak terlihat baik ya. Tapi siapa tahu ke depannya apakah kita akan menemui masalah di balik semua ini. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, di sini ada Maki, yaitu sebagai pendobrak kasus ini. Maki atau Masyarakat Anti Korupsi yang dikoordinatori oleh Bonyamin Saiman menyatakan bahwa saving plan masuk dalam kategori Ponzi. Sementara menurut Hari Prasetyo mengaku bahwa ia telah melakukan manipulasi laporan keuangan atau Windows dressing sejak 2008. Jadi Pak Heru Prasetyo ini hanya mengaku beliau menggunakan Windows dressing saja. Sementara menurut koordinator Maki, Bonyamin, Hari Prasetyo tidak hanya melakukan Windows dressing saja, melainkan juga melakukan Ponzi. Apa itu Ponzi? Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Ini bukan dari keuntungan yang diperoleh dari individu atau organisasi yang menjalankan usaha. Jadi dilihat bahwa menurut Bonyamin, manajemen Jiwasraya menjadi terdakwa kasus korupsi menempatkan portofolio investasi Jiwasraya pada saham-saham berkualitas rendah. Investasi itu baik secara langsung atau dibungkus dengan reksadana perusahaan milik terdakwa lainnya, yakni Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Baik, pada tahun 2018 terjadi kemerosotan pada perusahaan Jiwasraya. Kita lihat kinerja PT Asuransi Jiwasraya pada tabel di sini per Desember 2018 sangat mencengangkan ya, karena terlihat bahwa aset dengan ekuitas tidak berjalan dengan balance, mereka bertentangan sehingga laba bersihnya pun bisa minus sampai 15,82 triliun. Mencengangkan sekali. Utang klaim dari PT JS Saving Plan tercatat mencapai 16,5 triliun yang berasal dari 17.452 peserta. Lalu polis tradisional korporasi sebesar 600 miliar dari 22.735 peserta. Kemudian utang klaim dari nasabah tradisional retail mencapai 900 miliar dari 12.410 peserta. Di sini ada Menteri BUMN Rini Sumarno. Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar Jiwasraya. Oleh sebab itu, beliau juga meminta BPK dan BPKB untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Jiwasraya. Pada Oktober hingga November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium oleh publik. Sebab perseroan ini mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Planning sebesar 802 miliar. Dapat kita lihat kondisi keuangan Jiwasraya hingga kuartal ketiga tahun 2019, ekuitasnya tetap semakin menurun, 23,92 triliun, asetnya 25,68 triliun, sementara liabilitasnya 49,6 triliun. Sangat mencengangkan, ini adalah kecurangan yang sangat tidak bisa ditoleransi karena nilai ini begitu besar dan merugikan banyak pihak. Terutama adalah nasabah dari Jiwasraya itu sendiri.
Baik, kita masuk ke tahun 2020 di mana di sini adalah kegagalan dari Jiwasraya itu sendiri. Pemerintah bakal menyuntikkan dana bail-in dalam penyertaan modal negara atau PMN senilai 22 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero atau BPUI. PMN ini nantinya akan diberikan pada periode 2020 hingga 2021 untuk menyelesaikan masalah PT Jiwasraya tersebut. Salah satu nasabah korban dari Jiwasraya yaitu Majreal ingin terdakwa diberi tuntutan sebesar-besarnya karena menurut beliau perlu dihukum seberat-beratnya supaya menjadi efek jerah dan tidak ada kejadian seperti Jiwasraya lagi di masa yang akan datang. Ya, skema restrukturasi. Skema restrukturasi ini adalah solusi langkah awal pertama yang ditawarkan oleh direksi PT Asuransi Jiwasraya kepada pemegang polis yang nantinya akan diolah oleh Indonesian Financial Group di bawah naungan BPUI. Digunakan untuk membayar polis jatuh tempo nasabah dengan cara dicicil agar nasabah tidak mengalami penurunan nilai yang sangat besar. Ini adalah langkah awal bagaimana Jiwasraya tanggung jawab kepada nasabahnya setelah mereka merugikan dan menipu banyak orang. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kasus ini cukup berat dan skemanya sangat panjang, jadi saya hanya membahas sedikit dari kasus ini. Semoga tidak ada lagi kecurangan yang terjadi ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.